Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal esai dari UTS Fisika Awan. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Kevin Rizky Krusiaka Wirohi, asal kelas Meteorologi 5C, dengan NPT 1122075. Soal pertama, gambarkan menjelaskan konsep diagram dari tahap-tahap mikrofisis awan. Nah, pada PPT kali ini, terdapat diagram dari tahap-tahap mikrofisis awan. Proses yang pertama itu ada deposisi atau deposition. Deposisi adalah proses di mana uap air langsung berubah menjadi es tanpa melewati fase cair. Proses ini terjadi ketika uap air menempel pada nukleus es atau partikel kecil di atmosfer yang memfasilitasi pembentukan es dan membentuk kristal es. Deposisi merupakan proses utama dalam pembentukan kristal es di awan. Kristal-kristal es ini kemudian dapat tumbuh melalui difusi, di mana uap air di sekitarnya bergerak menuju permukaan partikel es, menambah ukuran kristal es tersebut. Untuk yang kedua itu ada ringing. Ringing terjadi ketika partikel es atau kristal es bertemu dengan tetesan air. Pendingin super atau tetes air yang tetap dalam keadaan cair meskipun berada pada suhu di bawah titik beku. Ketika tetes air ini menyentuh permukaan kristal es, mereka langsung membeku, membentuk lapisan es di sekitar kristal atau butiran salju. Ringing membantu memperbesar ukuran partikel-partikel es dan seringkali menghasilkan butiran es yang lebih padat yang disebut droplet. Untuk es yang ketiga itu ada collection atau pengumpulan. Proses ini terjadi ketika tetes awan atau partikel es bertabrakan dan menyatu, menghasilkan tetesan atau partikel yang lebih besar. Dalam awan hangat, koleksi tetes air akan menghasilkan tetes hujan yang lebih besar. Di awan dingin, partikel es dapat bertumbuhkan dan bergabung menjadi partikel yang lebih besar, seperti salju atau droplet. Pengumpulan adalah mekanisme penting dalam pembentukan presipitasi di awan. Untuk proses yang keempat ada shading. Shading terjadi pada partikel-partikel es seperti hair atau butiran es atau droplet. Ketika partikel es menjadi besar dan mengandung air yang tidak beku, sebagian air ini dapat terlepas atau tercuci dari permukaan partikel es sebelum benar-benar membeku. Proses ini membantu menjaga ukuran butiran es dan terkadang mengubah distribusi uap air di dalam awan. Proses kelima itu ada melting atau pencairan. Pencairan adalah proses di mana kristal es, salju, atau partikel-partikel es lainnya mencair menjadi tetes air ketika mereka jatuh ke lapisan atmosfer yang lebih hangat. Ketika suhu naik di bawah titik beku, partikel-partikel es ini mulai mencair, menghasilkan tetes hujan dari apa yang awalnya merupakan salju atau droplet. Pencairan sangat umum di wilayah atmosfer yang dekat dengan permukaan bumi, terutama selama musim panas atau di wilayah subtropis. Yang keenam itu adalah fase conversion atau perubahan. Conversion atau perubahan adalah proses umum di mana partikel-partikel mikrofisis seperti kristal es, salju, atau tetesan air bertransisi antara bentuk atau ukuran. Misalnya, partikel-partikel es kecil dapat bergabung membentuk kristal es yang lebih besar, atau tetesan air dapat berubah menjadi kristal es ketika suhu turun. Perubahan ini seringkali melibatkan proses fisika lainnya, seperti ringing atau deposisi. Selanjutnya ada evaporation atau penguapan. Penguapan terjadi ketika tetesan air atau kristal es kembali menjadi uap air. Proses ini terjadi ketika udara di sekitarnya kurang jenuh atau kelembaban relatif di bawah 100% dan suhu meningkat. Penguapan dapat mencegah tetesan awan tumbuh menjadi tetesan hujan yang lebih besar atau menyebabkan presipitasi menghilang sebelum mencapai permukaan, terutama dalam kondisi atmosfer yang kering.
yang terakhir itu adalah kondensasi. Kondensasi adalah proses di mana uap air di atmosfer berubah menjadi tetesan air cair. Hal ini terjadi ketika udara mendingin hingga titik jenuh, sehingga uap air berubah bentuk menjadi tetesan awan pada permukaan nuklir. Kondensasi atau partikel mikroskopis yang membantu pembentukan tetesan air. Kondensasi adalah langkah awal dalam pembentukan awan dan presipitasi, terutama di awan hangat. Selanjutnya untuk soal kedua, jelaskan tentang yang utama itu curvature effect pada pembentukan butiran awan, yang B solute effect pada pembentukan butiran awan, dan yang ketiga kaitannya curvature dan solute effect pada pembentukan butiran awan. Yang pertama, curvature effect pada permukaan butiran awan atau efek Kelvin. Curvature effect mengacu pada pengaruh kelengkungan permukaan tetesan awan terhadap tekanan uap yang dibutuhkan untuk mencapai titik jenuh di sekeliling tetesan tersebut. Semakin kecil tetesan, semakin melengkung permukaannya. Ini menyebabkan beberapa fenomena penting. Yang pertama, tetesan dengan permukaan melengkung membutuhkan kelembapan yang lebih tinggi untuk mencapai keseimbangan jenuh dibandingkan tetesan dengan permukaan datar atau lebih besar. Ini berarti agar tetesan kecil bisa bertahan sebagai awan, udara di sekitarnya harus lebih jenuh. Dan yang kedua, hukum Kelvin menjelaskan bahwa tekanan uap jenuh di sekitar tetesan meningkat seiring dengan meningkatnya kelengkungan tetesan. Artinya, tetesan yang sangat kecil cenderung menguap kembali, kecuali jika udara sangat jenuh. Secara matematis, curvature effect dijelaskan dengan persamaan Kelvin, di mana ES sama dengan E0 kali eksponensial 2 dikali rho per R rho RT, di mana ES merupakan tekanan uap jenuh di sekitar tetesan kecil, tekanan uap jenuh di permukaan datar air, tegangan permukaan, jari-jari tetesan, massa jenis air, R konstan gas, dan T itu suhu. Dengan efek lengkungan ini, kita mengetahui bahwa tetesan kecil lebih sulit untuk bertahan sebagai butir awan dibandingkan tetesan besar. Solute effect pada pembentukan butir awan atau efek Raoult. Solute effect mengacu pada pengaruh zat terlarut seperti garam atau partikel aerosol lainnya terhadap tekanan uap di sekitar tetesan awan. Ketika uap air mengembun di sekitar partikel aerosol, zat terlarut ini menurunkan tekanan uap jenuh di sekeliling tetesan tersebut, di mana dengan adanya zat terlarut, tetesan air yang mengandung zat terlarut membutuhkan tekanan uap yang lebih rendah untuk mencapai keseimbangan jenuh dibandingkan tetesan air murni, yang artinya tetesan dengan zat terlarut, misalnya garam, lebih stabil dan lebih sulit menguap. Efek ini dijelaskan oleh hukum Raoult yang menyatakan bahwa penambahan zat terlarut menurunkan tekanan uap jenuh proporsional dengan konsentrasi zat terlarut tersebut. Secara matematis, solute effect dinyatakan sebagai berikut. ES sama dengan E0 dikali 1 min N per N, di mana ES merupakan tekanan uap jenuh dari larutan, E0 merupakan tekanan uap jenuh dari air murni, N merupakan jumlah mol zat terlarut, dan N besar jumlah mol pelarut atau air. Solute effect ini memungkinkan tetesan awan dengan zat terlarut untuk tumbuh lebih besar pada kelembaban relatif yang lebih rendah dibandingkan tetesan air murni. Itu kaitannya curvature and solute effect pada pembentukan butir awan atau kurva Kohler. Curvature effect dan solute effect berinteraksi dalam pembentukan tetesan awan, dan keduanya terintegrasi dalam Kohler curve atau kurva Kohler. Kurva Kohler menunjukkan keseimbangan antara curvature effect dan solute effect, menggambarkan bagaimana tekanan uap jenuh di sekitar tetesan bervariasi dengan jari-jari tetesan, serta bagaimana tetesan dapat tumbuh menjadi butir awan atau tidak. Di awal pembentukan tetesan awan,
Curvature effect lebih dominan dan tetesan membutuhkan tekanan uap yang sangat tinggi untuk mencapai keseimbangan jenuh. Seiring pertumbuhan tetesan, solid effect mulai lebih berpengaruh, menurunkan tekanan uap jenuh di sekitar tetesan dan membantu tetesan tumbuh lebih stabil. Puncak kurva Kohler, titik di mana tetesan mencapai ukuran kritis di mana kelembapan relatif di sekitar tetesan sudah cukup untuk mengatasi curvature effect. Setelah titik ini, tetesan dapat bertumbuh secara spontan, tanpa harus berada di lingkungan dengan kelembapan tinggi. Kurva Kohler memberikan titik kritis kelembapan relatif dan ukuran tetesan yang dibutuhkan agar tetesan awan dapat tumbuh secara mandiri dan menjadi presipitasi. Ini adalah dasar teori pertumbuhan butiran awan dalam kondisi atmosfer. Untuk soal ketiga, jelaskan tentang perkembangan beberapa modifikasi teori parsel udara sebagai efek dari teori parsel yang terlalu cepat dalam akselerasi gaya buoyancy. Teori parsel udara adalah pendekatan sederhana dalam meteorologi untuk mempelajari dinamika atmosfer, terutama dalam menjelaskan konveksi atau pergerakan vertikal udara. Dalam teori ini, sebuah parsel atau paket udara diasumsikan bergerak bebas ke atas atau ke bawah di atmosfer tanpa bercampur dengan udara sekitarnya. Parsel tersebut mengalami gaya apung atau buoyancy yang mendorongnya ke atas jika suhunya lebih hangat dibandingkan udara sekitarnya atau ke bawah jika lebih dingin. Namun, teori parsel udara standar mengasumsikan bahwa parsel udara langsung merespon gaya apung tanpa mempertimbangkan proses penyesuaian inersia atau efek lain yang mempengaruhi kecepatan geraknya. Beberapa modifikasi dan perkembangan teori telah diperkenalkan untuk mengatasi masalah ini dan membuat model yang lebih realistis, terutama karena teori parsel dasar seringkali memprediksi akselerasi yang terlalu cepat. Berikut adalah beberapa modifikasi teori parsel yang memperhitungkan proses yang lebih kompleks. Yang pertama ada teori parsel dengan penambahan massa virtual. Teori ini mempertimbangkan efek massa udara di sekitar parsel yang ikut tertarik saat parsel bergerak ke atas atau ke bawah. Massa udara di sekitar parsel bertindak sebagai hambatan tambahan yang mengurangi percepatan parsel, sehingga parsel membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai kecepatan yang diprediksi oleh teori dasar. Konsep massa virtual menyatakan bahwa parsel tampaknya memiliki massa yang lebih besar karena menarik udara di sekitarnya saat bergerak. Dengan massa virtual ini, akselerasi parsel menjadi lebih lambat, memperlambat percepatan yang dihasilkan dari gaya apung. Yang kedua itu teori parsel dengan drag atau gaya hambat. Modifikasi ini memperkenalkan gaya hambat atau drag force bekerja saat parsel udara bergerak. Gaya hambat ini menurunkan kecepatan gerak parsel akibat interaksi dengan udara di sekitarnya, yang membuatnya tidak langsung mencapai kecepatan maksimum yang diprediksi teori parsel dasar. Gaya hambat ini juga bergantung pada bentuk dan ukuran parsel serta perbedaan densitas antara parsel dan udara sekitarnya. Efek drag sangat penting untuk parsel yang besar atau dalam skenario dengan gradien kecepatan yang tinggi, seperti dalam awan konvektif yang berkembang dengan cepat. Selanjutnya, penyesuaian kelembapan dan proses pendinginan adiabatik non-instan. Teori parsel standar mengasumsikan bahwa perubahan suhu parsel selama gerakannya terjadi secara instan adalah adiabatik. Namun dalam kenyataannya, proses kondensasi dan evaporasi tidak terjadi secara instan. Modifikasi teori parsel memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk proses ini, serta pengaruh kelembapan yang berubah secara bertahap di dalam parsel. Dengan mempertimbangkan proses ini secara non-instan, parsel membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai keseimbangan suhu dan kelembapan dengan lingkungan, yang berarti percepatan buat gaya apung berlangsung lebih perlahan. Yang keempat itu efek inersia atau momentum parsel. Teori parsel yang diperbalik mempertimbangkan bahwa parsel udara memiliki inersia atau momentum yang tidak langsung berubah saat gaya apung berubah. Dalam pengertian ini, parsel memerlukan waktu untuk menyesuaikan kecepatannya dengan perubahan gaya apung, yang memperlambat akselerasi dan memberikan respon gradual terhadap perubahan gaya apung. Inersia ini penting dalam lingkungan atmosfer dengan perubahan tekanan dan suhu yang cepat, di mana parsel mungkin tidak segera menyesuaikan diri dengan perbedaan kepadatan antara parsel dan udara sekitar. Yang kelima itu teori parsel non-homogen.
Dalam teori parsel standar, parsel dianggap sebagai satu kesatuan yang homogen dengan sifat fisik yang seragam. Modifikasi teori ini mengakui bahwa parsel tidak memiliki gradien suhu atau kelembapan internal, terutama pada parsel besar atau pada kondisi atmosfer yang tidak stabil. Parsel non-homogen mungkin memiliki bagian yang lebih panas atau lebih lembab daripada bagian lain, sehingga gaya apung tidak seragam di seluruh parsel. Hal ini dapat menyebabkan distribusi gaya yang tidak merata dan memperlambat kecepatan naik atau turun parsel, menciptakan dinamika yang lebih kompleks dibandingkan model parsel homogen. Yang keenam itu efek thermal entertainment, masuknya udara lingkungan ke parsel. Teori parsel yang dimodifikasi juga memperhitungkan efek entertain atau efek dari luar, di mana udara sekitarnya secara perlahan masuk ke dalam parsel selama pergerakannya. Entertainment ini menambah massa udara di dalam parsel, mengurangi suhu dan kelembapannya, sehingga mengurangi gaya apung yang mendorong parsel. Proses entertainment membuat parsel kehilangan energi dan momentum secara bertahap, sehingga akselerasinya menjadi lebih lambat daripada yang diprediksi oleh teori parsel standar. Hal ini sangat penting dalam pembentukan awan konvektif dan mempengaruhi tinggi maksimum yang bisa dicapai oleh parsel dalam kondisi tertentu. 7 itu modifikasi melalui pengaruh turbulensi atmosfer. Modifikasi ini memperhitungkan pengaruh turbulensi atau gerakan acak udara di sekitar parsel. Turbulensi bisa memberikan tambahan energi atau memperlambat gerakan parsel, tergantung pada arah dan kekuatannya. Efek turbulensi ini penting dalam atmosfer yang tidak stabil dan mempengaruhi seberapa cepat parsel dapat naik atau turun, serta kecepatan yang dicapai parsel dalam proses ini. Modifikasi teori parsel ini memberikan pandangan yang lebih realistis tentang bagaimana parsel udara berperilaku dalam atmosfer, dengan mempertimbangkan efek massa virtual, drag, kelembapan, inersia, ketidakhomogenan, entertainment, dan turbulensi. Model-model ini mampu mengurangi prediksi akselerasi berlebih dari gaya apung yang dihasilkan oleh teori parsel dasar. Modifikasi ini sangat berguna dalam simulasi cuaca dan permodelan atmosfer untuk memprediksi pembentukan awan dan pola cuaca konvektif dengan lebih akurat. Selanjutnya di soal nomor 4, sebuah droplet dari ukuran 2,xx mikrometer menjadi ukuran 3x,x mikrometer dalam selang waktu 1x,x menit di suhu minus 10 derajat Celcius dan pada tekanan 6x,x kilopascal. Hitunglah supersaturation lingkungan. Abaikan efek pelarutan dan kelengkungan di dalam persamaan tumbuhan droplet, mana sama dengan 101,5 dan XX adalah 2 digit terakhir dari energi Anda. Pada soal ini, persamaan laju perubahan kondensasi mana E sama dengan S min I per FK plus FD sama dengan R dr dt untuk persamaan pertama, di mana S sama dengan E per ES untuk rasio simulasi lingkungan. Untuk FK merupakan heat condition effect dan FD merupakan diffusion effect. Dimana untuk R dalam T sama dengan akar dari R0 kuadrat ditambah 2 EST per rho menjadi R kuadrat T sama dengan R0 kuadrat tambah 2 EST per rho. Untuk T sama dengan R kuadrat T plus R0 kuadrat per 2T untuk persamaan kedua, di mana E1 sama dengan 1 per FK plus FD itu disubstitusikan ke persamaan pertama sehingga didapati persamaan untuk yaitu E sama dengan S min I dikali E1 menjadi S min 1 sama dengan E per E1 untuk mencari supersaturation ambient. Hitunglah E
di mana sama dengan R kuadrat T min R0 kuadrat 2T, mana R kuadrat T-nya itu 37,5 mikrometer, untuk R0 itu 2,75 mikrometer. Kuadrat dari 37,5 dikurang kuadrat dari 2,75 dibagi 2 dikali 7, 86 second. Didapati hasilnya 0,89 mikrometer kuadrat per second. Pada suhu 10 derajat Celcius dengan Rho 67,5 kilo Pascal, P1 sama dengan 10 pangkat 1,5 itu setara dengan 31,62 mikrometer kuadrat per second, yang mana S min I sama dengan E per E1, yaitu 0,89 mikrometer kuadrat per second dibagi 31,62 mikrometer kuadrat per second. Dapati hasilnya 0,028 atau 28 kali 10 pangkat min 2 atau 28% ambient super saturation-nya. Untuk soal selanjutnya, soal terakhir, nomor 5. Berapa nilai kecepatan angin vertikal U pada periode orografi yang sebanding dengan periode dari buoyancy oscillation jika lapisan dari udara tak penuh melewati daerah orografi dengan ketinggian x, terpisah dari aliran air, lapse rate 4,x derajat Celcius per kilometer, dengan suhunya adalah 2x, x derajat Celcius. Diketahui bahwa XX adalah 2 digit terakhir pada FPT. Oke, untuk soal nomor 5 itu mencari kecepatan angin vertikal U, di mana rumus periode T dari buoyancy itu T sama dengan L per U sama dengan 2 pi per N, di mana L merupakan ketinggian puncak dan N merupakan Brun-Paisala frekuensi, didapati dari D kuadrat Z per dt kuadrat. Disederhanakan menjadi U sama dengan ln per 2 pi untuk persamaan kedua. Untuk N sendiri merupakan hasil dari G per T dikalikan dengan RD min R dipangkatkan dengan setengah, di mana T merupakan suhu, RD merupakan lapse rate kering, dan R merupakan lapse rate. Didapati U sama dengan L per 2 pi dikalikan dengan G per T dikalikan dengan RD min R dipangkatkan dengan setengah. Diketahui L 7,5 km dan R 4,75, RD sama dengan 9,8, untuk T 75,1 derajat Celcius berubah menjadi Kelvin menjadi 348,1, dan G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Dimasukkan nilai L itu 7.500 menjadi meter, dibagi dengan 2 pi dikalikan dengan 9,8 per suhu itu 348,1 dikalikan dengan 9,8 min 4,75 dikalikan 10 pangkat min 3 karena diubah ke meter, pangkatkan dengan setengah. Didapati hasilnya 14,23 meter per second, merupakan kecepatan angin vertikal. Sekian penjelasan mengenai soal UTS fisika awan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.